Begitu cahaya masuk ke dalam benteng, seorang bayi perempuan pun lahir. Karena kegembiraan itu, bidan segera berlari keluar dan membungkuk di hadapan raja untuk menyampaikan kabar bahagia. Mendengar hal itu, raja merasa sangat gembira. Namun tiba-tiba hujan deras turun, yang membuatnya semakin bahagia. Karena setelah bertahun-tahun, akhirnya desa mereka kembali diguyur hujan. Sementara itu, semua hewan hutan mulai masuk ke dalam benteng. Melihat hal ini, semua orang menjadi ketakutan dan para prajurit pun menghunus pedang untuk membunuh mereka. Tetapi sebaliknya, semua hewan itu menundukkan kepala di hadapan raja sebagai tanda merayakan kelahiran sang bayi. Menyaksikan hal itu, raja dan para pengikutnya terperangah. Tiba-tiba semua orang membungkuk di hadapan raja dan berkata bahwa putrinya tidak kurang dari seorang dewi, karena bahkan hewan-hewan hutan datang untuk memberkatinya. Pangeran sangat bahagia melihat semua itu dan masuk ke dalam istana. Di dalam, sang putri tersenyum sambil memandang bayinya. Lalu suaminya datang, menggendong bayi itu, dan duduk di samping putri. Ia berkata, "Putriku sangat beruntung, karena saat ia lahir, hewan-hewan hutan sendiri datang ke rumah kita." Tiba-tiba terdengar suara bayi yang sedang berbicara. Mendengar ini, raja dan istrinya sangat terkejut. Mereka melihat bahwa bayi mereka sendiri yang berbicara. Melihat hal itu, keduanya percaya bahwa anak mereka adalah anugerah yang dikirim oleh Tuhan. Beberapa tahun kemudian, anak itu tumbuh besar. Suatu hari, ia sedang berbicara dengan seekor kupu-kupu. Lalu kupu-kupu itu terbang dan sang putri kecil berlari mengejarnya. Orang tuanya duduk tak jauh dari sana. Raja teringat bahwa saat anaknya masih bayi, ia sudah bisa mengeluarkan suara tanpa berbicara. Dan sampai hari itu, ia masih berbicara dengan cara yang sama. Namun ketika mengejar kupu-kupu, putri kecil itu terpeleset. Melihat itu, raja dan istrinya menjadi sangat cemas. Tetapi saat itu juga, Panglima berhasil menangkap sang putri kecil dan memberinya tongkat kecil yang terbuat dari kupu-kupu. Putri kecil itu merasa sangat senang menerimanya dan berterima kasih kepada Panglima. Setelah itu, semua orang duduk untuk makan. Saat itu juga, sebuah suara muncul dalam benak sang putri kecil. "Benteng kita akan diserang." Mendengar ini, raja terkejut dan berkata, "Kita harus segera memperketat penjagaan di benteng. Kalau tidak, semuanya akan hancur." Sebelum serangan terjadi, sebuah sidang dipanggil dan semua orang hadir. Tetapi seorang mata-mata telah lebih dulu masuk ke istana dan mencampurkan racun ke dalam minuman Panglima. Minuman itu sebenarnya akan diberikan kepada raja. Namun Panglima yang setia kepada raja, maju dan menumpahkan minuman itu ke pakaiannya sendiri, sehingga berhasil menyelamatkan nyawa raja. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa subscribe channel ini.